Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Rifan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran favorit kita, matematika. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita sudah belajar penjumlahan pecahan. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan pengurangan pecahan. Tentunya tidak hanya pecahan biasa, tapi juga pecahan campuran, pecahan desimal, pun juga pecahan berbagai bentuk pecahan. Kalau di sini Ustadz memberikan contoh desimal dan persen. Nah, konsep utamanya pecahan, pengurangan pecahan itu mirip penjumlahan pecahan. Cuma bedanya kalau di penjumlahan ini ditambah, pembilangnya ditambah. Kalau pengurangan, pembilangnya dikurang. Nah, kita mulai dari contoh yang pertama. 9/15 dikurangi 2/15. Oke, di dalam penjumlahan pecahan, penyebut rule-nya adalah penyebutnya harus sama. Ini kita lihat apakah udah sama atau belum. Sudah sama. Kalau udah sama tinggal kita mainkan pembilangnya. Ini tulis dulu 15. Pembilangnya dikurangkan 9 kurangi 2, 7. Jadi 9/15 kurangi 2/15 adalah 7/15. Kemudian contoh yang lain misalnya nomor 2. 5/6 kurangi 2/4. Oke. Ingat aturannya adalah bawah harus sama. Tidak boleh kemudian jadi 3 2, 5 kurangi 2, 3, 6/2. Ini salah. Lalu bagaimana? Bawahnya atau penyebutnya harus sama. Kita samakan dengan boleh KPK atau perkalian. Misalnya Ustadz pakai perkalian. Nah, Ustadz pakai perkalian berarti 6 kali 4 itu kan 24. Kemudian 5 dikali 4 silang itu berapa? 5 kali 4 20. Dan 6 kali 2 itu 12. Kita tulis penyebutnya dulu. 24 sama 20 kurangi 12 adalah 8. Apakah jawaban ini sudah benar? Benar? Jawaban ini sudah benar, tetapi belum tepat. Biasanya adalah dalam bentuk sederhana. Kita sederhanakan paling sederhana. 8/24 sama-sama bisa dibagi 8. Menyederhanakan itu membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, atau dengan kata lain adil. 8 bagi 8 1, 24 bagi 8 3. Berarti 5/6 kurangi 2/4 jawabannya adalah 1/3. Kemudian soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini adalah pecahan campuran. Ketika kemarin kita mengerjakan pecahan campuran, kita di dalam penjumlahan kita memisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Tetapi untuk pengurangan tidak boleh dipisahkan. Maka gimana caranya? Harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kita jadikan pecahan biasa dulu. Yang ini pecahan biasanya adalah 5 kali 3 ditambah 4. 5 kali 3 15, 15 ditambah 4 19. Bawahnya sama 5. Kemudian yang ini 2 kali 2 ditambah 1. 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Berarti bawahnya sama 5/2. Kita samakan penyebutnya. Boleh kalian mengalihkan. 5 kali 2 10, ini dikalikan. 19 kali 2 38. Nah, 38 ini dapat dari 19 kali 2. Kita menggunakan metode perkalian. Kemudian 5 kali 5 25. Kurangkan, hasilnya adalah ini tetap 10. 8 kurangi 5 3, 2 kurangi 1 3 kurangi 2 13. Jadi hasilnya 13/10. Bisa dijadikan pecahan campuran atau tidak? Bisa, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Ketika yang atas ini lebih besar daripada yang bawah, maka dia bisa dijadikan pecahan campuran. Kita tulis dulu penyebutnya 10. 13 dibagi 10 yang bisa adalah 1. 10 di sini. 10 bagi 10 1. 13 kurangi 10 3. Hasilnya adalah 1 3/10. Kemudian kita lanjut ke soal nomor
Soal nomor 4 adalah pengurangan pecahan desimal. Nah, di dalam pengurangan pecahan desimal ini, rule-nya adalah sama dengan penjumlahan desimal, yaitu koma harus sejajar ke bawah. Ketika kalian mensejajarkan sejajar belakang atau depan, itu salah, harus komanya sejajar ke bawah. Perhatikan ini harus sejajar. Kalau nggak sejajar berarti nanti operasinya salah. Setelah sejajar, tinggal kalian kurangkan. Loh, tab ini kosong, nggak ada angkanya. Terus angkanya berapa? Ini boleh kita menambah dengan angka 0. Sehingga seperti pengurangan biasa, kita kurangkan 0 kurangi 2 kan nggak bisa. Minta 1, 2 kurangi 2 ada 8. Ini tadi tinggal 4 karena sudah diminta ini 1. 4 kurangi 4 0, 7 kurangi 1 6, 0 kurangi 0 0. Jadi jawabannya adalah 0,608. Kemudian yang terakhir, soal berbagai bentuk pecahan. Nah, nomor 5 ini saya mengerjakannya ke dalam bentuk desimal saja. Ketika saya mengerjakan dalam bentuk desimal, maka ada yang saya ubah, yaitu 50%. 50% itu kalau didesimalkan jadi 50 per 50% sama dengan 50 per 100. Desimalkan 50 bagi 100, nolnya coret, 5 bagi 10 0,5. Berarti jawabnya 0,75 0,5 dikurangkan, ini kan nggak ada angka dianggap 0, 5 2, 0,25. Jadi 0,75 dikurangi 50%, jawabannya adalah 0,25. Begitu penjelasan dari Ustadz untuk pengurangan. Saya kira kalian akan lebih jauh memahami karena di sini adalah rule-nya sama atau peraturannya sama dengan penjumlahan. Jika belum paham, silakan kerjakan soal-soal yang ada di buku ESPS. Itu banyak sekali soalnya, tidak perlu disuruh, kalian kerja mandiri sehingga nanti ketika kita bertemu di kelas ketika kondisi sudah normal, kalian bisa mengikuti dengan baik. Pesan Ustadz adalah jaga kondisinya, jaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan maupun diri sendiri. Selalu pakai masker atau face shield ketika keluar rumah, kemudian hindari kerumunan, dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sekolah kembali. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.